Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita boleh bersama-sama beribadah bersekutu pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mohon Tuhan pimpin kita. Tuhan tolong kita untuk saat ini boleh menghadap hadirat-Nya. Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan untuk beribadah. Ya Bapa, inilah segenap hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami juga mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman itu hidup di dalam kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami dan berkati ibadah hari ini agar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami anak-anak Tuhan datang kepadamu, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, saya sapa jemaat sekali lagi. Mari yuk kita sama-sama berdiri bersama. Kita mau puji Tuhan kita. Segala yang bernafas di dunia ini kita datang kepadanya. Kita sebagai umat Tuhan kita mau memuji meninggikan Dia. Mari sama-sama kita dengan sukacita. Kita katakan, Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau bersama-sama. Mari dengan sukacita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tuhan Yesus menciptakan kita, tapi Dia juga menyertai kita. Amin, saudara. Dia juga memelihara kita dan begitu mengasihi kita. Dimanapun, kapanpun Tuhan ada buat kita. Dalam keadaan apapun Tuhan ada juga buat kita. Lagu ini maknanya sungguh dalam ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita naikkan dengan sukacita ya, daki-daki gunung yang tinggi. Ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada Tuhan, di suka kau ada, di duka juga Engkau menyertai kami. Kau ada karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besar, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus yang baik yang menyertai kita dalam keadaan apapun, suka duka, dimanapun kita berada. Tuhan selalu beserta kita. Yuk, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku Tuhan, karena Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Bapa yang memelihara kami dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Begitu mengasihi kita, pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kami. Kita nyanyikan dengan sukacita juga ya. Kepada Allah aku berharap, kepada Allah
Apa yang kami lakukan tak mampu membalas kasih-Mu Bapa, tapi biarlah segenap hidup kami persembahkan kepadamu untuk boleh dipakai Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. I love you Lord. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment
anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kami selalu ada. Dan kami yakin detik demi detik, setiap kami menarik napas hidup kami, Tuhan selalu ada dan menyertai. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan terus mengajar. Sudah lewat masa liburan, tetapi mungkin masih ada yang liburan. Kita akan meneruskan seri kita mengenai Bapa leluhur kita. Kita minggu lalu belajar dari Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12. Nah, saudara, kalau lihat firman Tuhan minggu lalu, saudara belajar bagaimana ketika Tuhan memanggil Abraham dan merefleksikan dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita juga dipanggil oleh Tuhan. Dan kita lihat di situ dari minggu lalu kita belajar bahwa panggilan Abraham adalah panggilan untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang diputuskan secara sembarangan. Tidak. Waktu saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, pasti saudara berpikir, siapakah Tuhan itu yang memanggil saya? Dan ketika saudara mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, artinya saudara bergantung sepenuhnya kepada Dia. Seperti Abram, ketika dia melepaskan segala sesuatu, dan dia tahu bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah itu yang menjadi refleksi hidup saudara sebagai anak Tuhan? Apakah saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Kemudian yang kedua, kita belajar dari minggu lalu bahwa panggilan itu menuntut kita untuk percaya bahwa Allah akan pelihara hidup kita. Kita percaya Allah pelihara hidup kita. Makanya ketika Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan pelihara. Untuk apa kita mempercayakan hidup, memenuhi panggilan itu apabila kita tidak percaya bahwa yang memanggil hidup kita itu bisa memelihara hidup kita? Kita pasti percaya Allah pelihara hidup kita. Kemudian ketiga, kita melihat bahwa panggilan Allah itu membuat kita berfokus dan berkomitmen hanya kepada Tuhan. Waktu Abram dipanggil, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bahwa aku akan memberkati engkau. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, berkat itu bukan lagi sesuatu yang kita kejar. Kita tidak mengejar berkat itu. Karena bagi kita, kalau sudah percaya kepada Tuhan, memenuhi panggilan Dia, cukup aku punya Tuhan saja. Christ is enough for me. Saudara tahu lagu itu kan? Tapi jangan sampai hanya di mulut saja. Christ is enough for me. Cuma di mulut saja. Lagunya bagus, Pak. Kata-katanya bagus, Pak. Hidupmu seperti itu. Nggak tahu, Pak. Nggak seperti itu. Ketika saudara mengatakan, saya memenuhi panggilan Tuhan, maka saya berkomitmen kepada Tuhan. Maka ada orang yang mengatakan, aku ikut Tuhan percuma, hidupku susah. Percuma, hidupku susah ikut Tuhan. Karena dia mengejar berkatnya, bukan mengejar Tuhannya. Beda ya. Jadi saudara, kalau di sini belajarnya Tuhan yang dikejar, bukan berkat. Ya, jadi tidak ada mengatakan bahwa nanti kalau ikut Tuhan pasti ada banyak berkat-berkat duniawi.
bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Kamu percaya kepadaku, kamu mencari aku, apakah karena berkat itu atau karena aku? Beda. Ya, itu waktu saudara menikah kan gitu kan? Aku mau setia kepadamu, hai suamiku, kalau gajimu cukup gede. Ya, kalau gajimu nggak gede, sorry ya. Aku pindah ke lain suami. Pindah ke lain suami. Itu kalau percayanya itu dangkal begitu. Kalau percayanya dangkal ya kayak gitu. Kalau percayanya sungguh-sungguh, Tuhan, aku tetap ikut Engkau apapun keadaannya. Aku bukan mengejar lagi berkat, tapi aku mengejar Tuhan. Amin nggak terhadap 3 hal ini? Amin ya? Setuju ya? Oh, iya, Pak Pendeta ngomong mudah. Tapi menjalankan susah. Kalau misalnya aku ikut Tuhan lalu berkatnya nggak ada, lalu lihat orang lain hidupnya senang, kita hidupnya nggak susah. Lalu apa yang dalam pikiran kita? Aku nggak tahan Tuhan. Lebih baik aku punya jalanku sendiri. Aku ikut Tuhan, aku nggak tahan. Lebih baik aku punya jalan sendiri. Kadang-kadang begitu pikiran orang Kristen. Saudara mau ngomong mungkin, tidak Pak, kami tidak seperti itu. Tapi perjalanan hidup kita tidaklah mudah. Hidup kita tidaklah mudah. Percaya dengan mulut adalah satu hal, tapi menjalankan adalah hal yang berbeda. Nah, ini terjadi ketika Abraham mengalami hal yang tidak enak. Kita sudah tahu bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Abraham, pergilah dari sana saudaramu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia pergi dan dia sampai Kanaan. Waktu dia sampai Kanaan, dia tahu Tuhan mengatakan, tanah ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi waktu dia sampai Kanaan, dia menjumpai bahwa Kanaan itu sudah berpenghuni. Gimana ini? Sudah banyak raja di situ. Susah sekali untuk mengatakan ini diberikan Tuhan kepadaku. Tetapi dalam pelajaran pertama minggu lalu, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9, saudara belajar bahwa Abraham lolos dari ujian itu. Dia masih percaya tanah ini akan menjadi milikku. Walaupun matanya melihat bahwa tanah itu diduduki oleh orang lain. Dia masih percaya kepada janji Tuhan. Dia lolos ujian. Tapi kali ini ketika kita membaca, mari kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kita akan melihat bagian-bagian ini dan saudara akan membaca bersama-sama dengan saya. Saya baca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Ya, baca silih berganti. Ketika kelaparan timbul di negeri itu dan pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini wanita itu, perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Sampai mana tadi? Kok panjang banget. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang akan kuperbuat terhadap engkau ini? Terhadap aku, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?
Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ini ujian pertama Abram ketika dia pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ketika saudara percaya kepada Yesus, tidak pernah tidak ada ujian. Pasti ada ujian. Hidup sebagai orang Kristen itu enggak mudah. Tidak mudah, saudara. Dan saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita akan mengenal Daud yang jatuh dalam dosa. Dia hanya diuji dengan perempuan yang cantik. Lalu dia jatuh. Kemudian kita melihat Petrus. Dia diuji dengan nyawanya sendiri. Kamu percaya kepada Yesus itu atau bukan? Dia takut nyawanya hilang. Lalu dia mengatakan dia takut tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Ujian itu selalu ada. Saudara punya pengalaman ketika saudara pertama kali percaya kepada Yesus sampai saat ini. Selalu ada ujian. Dan ujiannya beda-beda. Bukan ujian apakah saudara percaya kepada Yesus atau tidak lalu saudara akan didor. Bukan. Pasti saudara punya titik lemah dan disitulah Tuhan membawa saudara kepada ujian-ujian tersebut. Dan kejatuhan mereka, kalau saya melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab, sebutkanlah mereka semua. Enggak ada tokoh Alkitab yang tidak dikecam oleh Tuhan. Nabi-nabi semua dikecam oleh Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Nabi-nabi sekalipun mereka melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan, mereka tetap ada salahnya. Tetapi kalau kita melihat seperti contoh-contoh itu, bukan berarti kita melihat contoh mereka, Pak Pendeta, mereka kan banyak salah nabi itu. Apalagi saya. Jadi itu menjadi alasan bagi kita untuk juga terus hidup di dalam dosa. Itu nggak benar itu namanya. Oh Pak Pendeta, lihat Petrus. Petrus aja salah. Apalagi saya. Lalu, ya nggak apa-apa saya jatuh dalam dosa. Saya jatuh dalam dosa. Nggak apa-apa itu. Itu bukan alasan. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Kita memang rentan terhadap kejatuhan. Kita rentan terhadap cobaan. Tapi bukan berarti kalau saudara melihat contoh-contoh Alkitab, saudara membenarkan diri, saya pun bisa jatuh. Lalu membiarkan diri jatuh di dalam dosa. Itu tidak benar. Itu bukan alasan. Bukan alasan. Saya melihat contoh ini loh. Nggak apa-apa loh saya jatuh. Nggak apa-apa saya berdosa. Itu bukan alasan. Semua orang digoda dengan berbagai macam cara. Ada dengan wanita. Ada dengan harta. Ada dengan harga diri. Semuanya digoda tanpa terkecuali. Semua digoda. Dan kita punya titik lemah masing-masing. Nah, tanggapan kita terhadap godaan itulah yang menentukan apakah kita lolos atau tidak. Ya kan? Daud naik ke atas, lihat Batsheba. Hehehe. Si Yusuf ketemu istri Potifar, lari. Lalu pikirlah kita kan, iyalah itu kan istrinya om-om. Pasti lebih tua, mana tertariklah Yusuf. Daud, ya tertariklah, Batsheba masih muda. Tapi tanggapan kita terhadap godaan itu yang akan menentukan kita lolos atau tidak. Berbeda-beda saudara. Tanggapan terhadap apa yang menjadi keinginan kita atau menjadi keinginan Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Lalu apa dosa Abram? Apa dosa Abram? Ketika ada kelaparan di Kanaan, ia mengungsi ke Mesir. Sampai di sini tidak ada masalah. Saudara pasti akan cari makanan. Kalau tidak ada makanan, benar? Logika kita jalan pergi ke Mesir nggak ada masalah. Dia pernah pergi ke sini, pernah pergi ke situ, tidak ada masalah walaupun dia meninggalkan tanah Kanaan. Karena dalam ayat yang ke-10 disebutkan, dia pergi ke sana sebagai orang asing. Artinya dia masih ingat tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Aku ke situ mau cari makan, nanti kalau kelaparan sudah lewat, aku balik lagi ke Kanaan. Karena dia mengatakan dalam ayat 10, dia pergi ke situ sebagai orang asing, bukan sebagai penduduk akan tinggal
di situ. Masalahnya adalah ketika dia sampai di Mesir, dia berbohong. Jadi ceritanya begini, waktu dia masuk ke Mesir dengan rombongannya, kalau rombongan begitu banyak menarik perhatian orang lain. Dan orang akan melihat ada suatu tempat yang paling utama, lebih bagus lagi, dan itu pasti pembesar. Rombongannya besar, jadi Abraham itu dihargai. Jadi begini saudara, kalau seorang raja di Mesir, dia bisa mengambil siapa saja untuk jadi istrinya. Ngapain mesti tanya-tanya istrimu atau bukan? Dia pasti ambil. Apalagi tuh orang asing, cantik buat aku. Nggak bisa ini sudah jadi istri, nggak bisa. Aku raja di sini, ambil, bunuh dia semua. Jadi kira-kira itu konteksnya. Tapi Abraham datang dengan rombongan yang begitu besar dan dianggap sebagai seorang tokoh dari luar yang berkunjung ke situ. Maka ada semacam kira-kira rasa segan, ada semacam kira-kira penghormatan kepada Abraham. Dan pada waktu mereka melihat bahwa yang bersama dengan Abraham ada seorang wanita yang begitu cantik. Nah, sekarang ini masih mungkin jadi pertanyaan saudara, berapa umur Sarah waktu itu? Kalau cantik itu umur berapa ibu-ibu? Kalau yang umur 60. Yang umur 20, 60 cantik nggak? Cantik banget. Kalau nggak cantik, berabe di rumah masalah gitu ya. Karena istriku umurnya 50. Saudara, umur dia berapa kira-kira? 60. Ada nggak orang, ada perempuan umur 60 masuk sebuah kota, cantik banget. Ada nggak? Ada. Kata yang berusia 60. Ada ya? Ada. Istrimu umur berapa? Cantik nggak? Bingung jawabnya. Biasanya kita pikir yang cantik itu umur 20 dan 30. Tapi Sarah umurnya 60. Bagaimana bisa begitu cantik? Nanti saudara akan ketemu bahwa dia pergi ke Gerar dan di situ masih disebut cantik. Cantik. Umur 60 kok bisa cantik? Dan orang masih tertarik mengambil dia sebagai istrinya. Ingat saudara, pada waktu itu rentang usia manusia itu masih panjang. Coba lihat silsilah ini. Saya harap saudara bisa melihat. Adam umurnya 930. Nuh umurnya berapa? 960 tahun. Dan Nuh waktu Abraham lahir, dia masih hidup. Coba lihat ini. Nuh, kalau kita buat tahun 2006 dia meninggal, Abraham lahir 1948. Kalau penanggalan sejak penciptaan. Jadi rentang umur manusia kira-kira itu masih panjang. Nah, Abraham itu masih peralihan. Berapa usia Abraham meninggal? 175 tahun. Kalau usia manusia 175 tahun pada waktu itu, sekarang berapa usia manusia? 100? Anggap saja 90. Ya. Nah, kalau 175, usia 60 itu sepertiganya, benar? Kalau sekarang usia manusia 90, kira-kira berapa usia Sarah waktu itu? Masih cantik kan? Cantik banget. Jadi itu logikanya di situ. Abraham punya istri masih cantik, umurnya 60 tahun. Tapi Abraham berbohong. Waktu orang tanya kepada Abraham, itu siapamu? Dia jawab adiknya. Bohong nggak dia? Dia nggak bohong. Memang Sarah adalah adik sepupu dari Abraham. Itu nggak bohong itu. Tetapi waktu orang tanya itu siapamu? Pasti dalam pikiran kita akan ngomong bahwa orang ini nanya itu tujuannya untuk apa? Kan udah ada desas-desus di Mesir itu, cantik banget.
cantik banget. Lalu sampailah ke Raja Mesir. Lalu Raja Mesir bilang cantik banget. Coba tanya, itu adiknya atau siapanya? Ditanyalah. Waktu ditanya, kira-kira Abraham ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Karena ini makan diambil menjadi istrinya orang Mesir. Jadi dia ngerti, tapi dia bohong. Inilah kebohongan Abraham. Dia bohong dengan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Coba lihat di dalam firman Tuhan tadi. Apabila 12, orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh engkau. Suami macam apa yang takut kehilangan nyawanya dengan kehilangan istrinya? Oh, laki-laki punya alasan. Pak, hilang nyawa itu Pak, gak dapat lagi Pak. Kalau hilang istri bisa dicari. Ngomongnya begitu, tapi Abraham bohong. Panggilan pertama dia setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tapi panggilan kedua, dia ingin supaya okelah, aku dibiarkan hidup, Sarah dibiarkan diambil oleh orang Mesir. Saudara tahu, itu namanya bohong. Dan Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Saudara, Abraham gak bohong kok. Memang dia adiknya. Nah, saudara tahu dengan istilah white lying, bohong putih? Sering nggak kita melakukan itu? Demi melakukan sesuatu, saya nggak bohong kok, saya benar itu. Tapi tujuannya bukan itu, tapi kita berbohong. Kita bohong. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbohong supaya anaknya bisa tidur. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Emang kalau bobo nggak digigit? Coba pikir, kita nyanyi lagu itu, kita ngajar anak-anak kita berbohong. Nah, Allah nggak suka dengan orang yang berbohong. Allah tidak suka dengan orang yang berbohong. Jadi masalahnya begini, saudara. Dia membiarkan istrinya, dia rencananya akan membiarkan istrinya diambil oleh Firaun dengan berbohong begitu, dan aku bisa hidup. Apa yang dalam pikiran kita? Bahwa Abraham sedang merusak rencana Allah bagi dia. Apa janji Abraham? Janji Tuhan kepada Abraham. Melalui engkau dan keturunanmu, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Kalau dia kasih Sarah kepada Firaun, bagaimana dengan janji itu? Bagaimana dengan janji itu? Rusak. Saudara belajar apa dari sini? Seringkali kita menjaga diri kita, menjaga kenyamanan kita menjaga reputasi kita, menjaga keegoan kita dengan berbohong, tapi di balik itu sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita sedang dirusak. Kita mencoba untuk menyelamatkan diri kita dengan cara yang tidak benar, sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita bisa rusak. Dan ini saudara akan membuat kita rentan terhadap rencana Allah itu bisa berubah dalam hidup kita. Kita mengubah rencana Allah dalam hidup kita dengan cara kita sendiri. Nah, satu lagi, waktu Abraham datang ke Mesir, bisa nggak dia bilang, Tuhan, engkau berjanji bahwa melalui aku dan Sarah, engkau akan memberkati aku dan menjadikan aku banyak seperti pasir di laut, bintang di langit. Engkau akan memberikan berkat kepadaku karena engkau berjanji kepadaku dan istriku. Aku sekarang berada di Mesir dan lihatlah ada banyak orang yang melihat istriku begitu cantik dan mereka cenderung untuk mengambil istriku dan nyawa kami terancam.
nyawa kami terancam. Tuhan lindungilah kami. Harusnya kan seperti itu. Dan tidak terjadi dalam diri Abraham. Waktu dia turun dari Haran ke Kanaan, dia sampai di Sikem. Di situ dia mendirikan mesbah dan beribadah kepada Tuhan. Dia turun lagi ke Betel. Dan di situ dia beribadah kepada Tuhan, mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan. Tapi pada waktu dia ke Mesir, dia tidak memanggil nama Tuhan sama sekali. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam persoalan hidupnya, sehingga dia mengambil keputusan supaya bisa bebas dari penderitaan dan masalah dia dengan keputusannya sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Dengan kalau kita tidak melibatkan Tuhan, hati-hati, potensi rencana Tuhan dalam hidupmu akan berantakan. Hati-hati. Hati-hati. Dan itu bisa mengacaukan rencana Tuhan. Itu semua karena kemauan kita, karena ego kita, karena kita ingin supaya kita bebas dan maunya kita yang diikuti dan bukan maunya Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati saudara dalam mengambil keputusan. Saudara mengatakan saudara punya hikmat, tapi sebenarnya saudara mengambil keputusan yang keliru dalam hidup saudara. Bukannya rencana Tuhan akan berjalan dengan baik, tapi saudara merusak apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Waktu Ananias dan Safira dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, apakah rencana Tuhan buruk buat mereka? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi pikiran mereka sudah dirusak. Kalau aku mengaku bahwa tanah ini separoh, maka aku malu. Yang lain kasih sepenuhnya, aku kasih separoh. Padahal nggak masalah dia kasih separoh. Tapi dia bohong demi mendapatkan reputasi. Dia bohong demi mendapatkan penghargaan. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal dengan meninggalkan warisan yang tidak baik. Bahkan seluruh orang sekarang mengenal namanya sebagai seorang yang pembohong. Jangan merusak rencana Tuhan. Jangan punya pikiran sendiri sehingga saudara mengatakan bahwa aku punya pendapatku sendiri dan aku menyingkirkan Tuhan di dalam hidupku. Dan aku tidak mau Tuhan terlibat dalam hidupku. Saya pernah cerita, saya menangani sepasang suami istri yang ribut sana sini dan mau bercerai. Saya bilang pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Pak, dia sudah tidak sesuai dengan keinginanku lagi. Suami ngomong begitu, istri juga ngomong begitu. Kalian kan dulu waktu dinikahkan sudah punya rencana baik dalam keadaan susah maupun senang kami akan bersama-sama. Iya Pak, sekarang nggak lagi. Sekarang tidak lagi. Pikirkan baik-baik anak-anakmu. Pikirkan baik-baik hidupmu. Tetap mereka pada keputusan. Karena hikmatnya hanya hikmat manusia dan tidak bertanya. Kamu sudah berdoa belum mau pisah sama istri dan suamimu? Pasti nggak bisa Pak. Dan mereka berpisah, saudara. Hidupnya kacau. Tuhan punya rencana yang baik, hidupnya tidak baik. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sudah mungkin kita terdesak. Pernahkah waktu kita terdesak kita minta pertolongan Tuhan? Waktu keluarga berantakan, apakah minta pertolongan Tuhan? Saudara percaya nggak Tuhan bisa mengatasi segala sesuatu? Percaya, tapi untuk beres dengan hubunganku dengan keluargaku, aku nggak percaya. Kenapa membatasi rencana Tuhan? Kenapa membatasi kuasa Tuhan? Kenapa membatasi kuasa Tuhan? Saudara, waktu ada masalah besar, apakah saudara berpikir sendiri atau minta petunjuk dari Tuhan? Hati-hati, ketika saudara memutuskan dengan pikiranmu sendiri, potensi berkat yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara bisa berantakan.
Hati-hati. Hati-hati. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istrinya Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Saudara, kalau lihat ayat-ayat ini, saudara akan menemukan bahwa ada malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun. Firaun salah nggak? Salah nggak? Kan tanya kepada Abraham, dia siapamu? Adik. Oh iya, baguslah. Bisa aku ambil dong. Diambillah Sarah masuk ke istananya untuk dijadikan sebagai istri selir. Dia jadikan sebagai selir. Nggak bisa kan? Nggak bisa lihat yang cantik-cantik, pasti diambil oleh dia. Dan Tuhan menimpakan tulah. Kita tidak diberitahu oleh Musa bagaimana tulah itu bisa terjadi. Dan bagaimana Firaun punya kesimpulan bahwa tulah itu terjadi karena dia mengambil Sarah istri Abram. Tidak disebutkan di situ. Tapi itulah cara Tuhan untuk memberitahu. Nanti saudara kalau melihat di Kejadian pasal 20 ya, apa 18. Abram pergi ke Gerar. Dan di situ Raja Gerar dapat penglihatan dari mimpi, kau mengambil istri seorang nabi. Oh, bukan salahku. Dia bilang dia adiknya. Iya, kamu nggak salah, balikin. Jadi di sini kita lihat, tidak kita tahu bahwa bagaimana caranya Firaun tahu bahwa itu kamu berbuat salah mengambil Sarah. Dia kan ngambil banyak orang. Sehari nggak tahu berapa istri orang diambil. Yang mana Tuhan? Tapi dia tahu, dia telah mengambil seorang yang bernama Sarah. Dari mana dia tahu? Kita tidak tahu, tapi yang kita tahu Tuhan terlibat di dalamnya. Yang kita tahu Tuhan terlibat di dalamnya. Allah melakukan segala cara untuk melindungi Sarah. Allah melakukan segala cara untuk melindungi rencananya. Allah melakukan segala cara untuk melindungi berkatnya bagi saudara. Senang nggak begitu? Coba pikirlah. Kalau Allah punya berkat buat saudara, dan Allah menyediakan berkat itu nanti buat saudara, dia akan proteksi supaya berkat itu sampai kepada saudara. Saudara senang nggak? Happy. Tapi kenapa yang kita mau itu tahu percaya kepada berkat dan kita senang dengan, tapi kita mau ikut rencana kita sendiri? Kenapa? Aku tahu Tuhan, itu berkat Engkau sediakan bagiku. Oke, aku punya my own way to get there. Is that true? Benar? Aku tahu ada berkat buat aku di sana yang Tuhan sediakan, tapi biarlah aku melakukannya dengan caraku sendiri. Tuhan proteksi itu supaya saudara tidak melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Mungkin ditegur oleh Tuhan. Tuhan menegur Firaun. Begini saudara, saya ingin mengajak saudara bicara. Firaun itu kalau ngambil istrinya orang, mikir nggak dia? Enggak. Dia punya moral nggak? Enggak. Tapi kenapa sekarang kok dia bisa tanya ini istrimu atau bukan? Kenapa Firaun lebih bermoral daripada Abram? Ambillah. Kita kadang-kadang seperti itu. Kita tidak lebih baik daripada orang-orang lain yang lebih setia kepada berkat yang katanya berkat, padahal bukan berkat. Yang katanya nanti akan diterima, padahal bukan. Dan kita mulai merencanakan keinginan dan jalan kita sendiri. Pikirkan saudara. Pikirkan. Orang-orang Kristen kadang-kadang lebih tidak bermoral daripada orang lain.
Tuhan punya rencana supaya kita mendapatkan berkat. Dan sering membelokkan itu kepada kita. Firaun ditegur hanya 1 kali dan dia bilang, oke, aku balikkan istrimu. Aku tidak mau terlibat lagi dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena ketika aku melanggar Tuhan itu, hidupku makin susah. Tapi orang Kristen ditegur berkali-kali. Nggak apa-apa lah. Pikir. Kenapa Firaun taat? Kenapa kita tidak ditegur oleh Tuhan? Kenapa malam itu di Gerar Raja Abimelek ditegur oleh Tuhan karena mengambil Sarah? Malam itu Tuhan menampakkan diri menegur dia. Dan dibalikkan istri dari Abraham itu. Balikkan istri dari Abraham. Tegur cuma sekali. Tapi kita mau ditegur berapa kali kalau kita salah? Mau tegur berapa kali? Tapi puji syukur kepada Tuhan. Rencana dia tidak akan batal. Sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia kepada Tuhan. Orang macam apa yang mendapatkan Tuhan begitu setia kepada dia walaupun kita tidak setia, kita tetap tidak setia kepada dia, mencoba untuk berdosa terus terhadap dia. Pikirlah saudara. Kalau saya pulang, menemukan suamiku dalam keadaan baik, dan dia setia dan mengasihiku, masa aku tidak setia kepada dia? Syukur kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh dosa-dosa kita. Senang nggak? Rencana berkat Tuhan tidak bergantung kepada setia atau tidak setianya saudara. Senang tidak? Senang. Baik nggak Tuhan? Baik. Saudara tidak setia, tetap setia dia. Tuhan itu tetap setia walaupun kita tidak setia. Dan Roma mengatakan, Paulus mengutip, menjelaskan mengenai rencana keselamatan Allah. Dalam kitab Roma, dia mengatakan dalam Roma pasal 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Oh enggak, sorry. Allah setia bukan karena mentolerir dosamu. Allah setia bukan karena dia, oke lah kamu berdosa dikit-dikit gak apa-apa lah. Allah setia bukan karena dia, ya aku tahu kelemahanmu. Bukan, Allah setia memang karakternya setia. Dia tidak bisa menyangkali dirinya, dia tetap setia. Dia tidak mentolerir dosa, tapi dia tetap setia kepada kita. Bukan karena dia bilang, oke lah dosamu sedikit. Oke lah aku tahu kelemahanmu. Allah setia bukan karena dia memaklumi kelemahan kita. Enggak. Dia setia karena dia setia. Enak gak punya Allah kayak gitu? Enak loh. Saudara berdosa, 1 Yohanes mengatakan, Ia setia dan adil, mengampuni engkau dari segala dosa. Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tetap setia kepada saudara. Sekalipun saudara tidak setia kepada Dia. Sudah percaya Allah punya rencana baik? Amin. Amin. Bisa terlaksanakah rencana baik Allah? Bisa terlaksanakah rencana baik Allah bagi saudara? Bisa? Kok nggak ragu-ragu nih? Ragu-ragu nggak? Allah punya rencana baik, amin. Terlaksanakah rencana baik Allah? Atau saudara punya rancangan sendiri? Terlaksana baikkah rencana Allah? Pasti terlaksana. Jangan punya rencana sendiri. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasti tahu ayat ini. Yeremia. Dia pasti tahu ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan. Allah punya rencana-rencana bagi kita, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin nggak? Amin. Jangan punya rencana sendiri. Jangan untuk capai ini dengan cara sendiri. Saudara tahu itu bahwa Allah punya rencana? Amin. Amin. Lihat Abram. Dia menjaga dan Allah menjaga dan memelihara dia sekalipun ia jatuh di dalam dosa. What a blessing. Kita sungguh diberkati. Saudara berdosa tapi Tuhan tetap sayang kepada saudara. Saudara berdosa, dia tetap setia kepada saudara. Dia seolah-olah memanggil, ayo baliklah. Masuk kembali ke dalam rencanaku. Masuk kembali ke dalam rencanaku bagi kamu. Aku ingin memberikan kepadamu hidup masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan janjinya tetap terlaksana bagi kita. Janjinya tetap terlaksana bagi kita. Coba kita berpikir dengan cara kita berpikir. Kita pikirkan bagaimana cara kita berpikir untuk mendapatkan hal-hal yang penuh pengharapan itu. Dan sering memberontak, kita sering punya rencana kita sendiri, kita melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Kita pikir bisa membereskan persoalan kita dengan cara kita sendiri. Kenapa kita tidak taruh ke depan kaki Tuhan? Tuhan, aku mencoba supaya hidupku lebih baik, tapi aku gagal. Kali ini aku mau serahkan kepada Engkau. Aku tahu setiap rencanaku bagiku adalah baik, dan itu pasti akan terlaksana. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, saudara. Saya tidak tahu Allah bicara apa kepada saudara. Kalau saudara diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Dia. Tapi kalau saudara sudah menyimpang dari rencana Tuhan, minta ampun, berdoa, kembali kepada Dia. Kalau saudara belum mengenal Dia secara pribadi dan ingin memiliki masa depan yang penuh pengharapan dan cerah, kenapa tidak mau percaya kepada Dia sekarang? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi kita berdoa, saudara. Silakan berdoa secara pribadi. Aku tahu Tuhan, Kau memelihara hidupku. Seringkali aku memberontak, aku tidak setia, namun Kau tetap setia. Ampuni aku yang tidak setia ini, Tuhan. Kita hanya berdiri, kita nyanyikan lagi ini bersama-sama. Kita berdiri, saudara. Kalau ada keputusan yang mau diambil, maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara.
Engkau tahu, aku tahu bahwa Engkau memelihara hidupku. Engkau setia kepada janji pemeliharaan-Mu bagiku. Engkau menyediakan berkat di depan bagiku dan Engkau mau melaksanakan itu bagiku. Dan Engkau tetap setia Tuhan. Ajar aku supaya aku pun tetap setia kepada Engkau. Aku mau mengikut Engkau seumur hidupku dan setia kepadamu. Tuhan, kalau aku berdosa, ampunilah aku. Sucikanlah aku dari segala niatku yang jahat, dan aku setia kembali kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. I love you, Lord. Aku mengasihi-Mu. Ku tahu Bapa peliharaku, badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ya, silakan duduk jemaat. Untuk persembahan, Pastor Alek boleh memimpin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan memberkatkan yang terbaik yang Tuhan miliki untuk setiap jemaatnya, termasuk jemaatnya di TLCC. Amin. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, itulah pula yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita persembahkan kembali kepada Tuhan yang terbaik. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang tiada tandingnya yang Engkau berkatkan kepada setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, termasuk jemaat-Mu di gereja-Mu TLCC ini Bapa. Bapa, Engkau selalu mengajarkan untuk kami kembali memberikan apa yang Kau berkatkan kepada kami untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi banyak orang, termasuk karya-karya-Mu, pekerjaan-Mu yang Kau lakukan melalui gereja-Mu TLCC ini. Melalui urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa, terjadilah di gereja-Mu ini. Izinkanlah kami memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Asep. Di hadapan kita ada QRIS. Silahkan kalau kita mau memberikan kepada Tuhan melalui sarana QRIS ini. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk orang-orang yang hari ini pertama kali datang ke gereja kita TLCC untuk kemuliaan Tuhan. Silakan beri kemuliaan. Saya akan sebutkan nama dari kekasih-kekasih Tuhan Yesus ini.
pertama adalah Desi Kristiani. Silahkan bangkit berdiri kalau ada. Ya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Beliau ada di belakang. Silahkan disalami teman-teman PLC. Kemudian untuk saudari atau Bapak Tomdi, silakan bangkit berdiri. Ya. Beliau ada di sana. Ya, silakan. Terima kasih. Senang sekali boleh mendapat kehormatan kunjungan dari Ibu dan Bapak. Kembali lagi minggu depan, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Silakan Pastor. Terima kasih Bu Desi, Bapak Tomdi yang sudah hadir. Kami mengundang untuk hadir kembali minggu depan dalam persekutuan kita bersama-sama. Saudara, kita ada beberapa event di gereja kita. Yang pertama kita ada latihan vokal dan musik ya, tanggal 1 dan 8 Agustus. Ini hanya untuk anggota TLCC. Kita akan diberkati oleh Ibu Lea Simanjuntak. Jadi silakan saudara hadir, mendaftarkan diri dulu ke Pak Asap atau Ibu Ruth, sehingga kita bisa melihat berapa orang yang hadir. Jadi untuk musik, saudara petugas musik, singer tuh wajib hadir. Singer yang belum daftar harus daftar. Jadi tanggal 1 dan 8 Agustus jam 10 pagi. Kemudian ada kita tiap tahun buat seminar yang bertajuk Radiant Family. Kali ini berjudul Happy Family. Kita akan adakan tanggal 29 Agustus. Kita akan seminar parenting di situ bersama Ibu Vini Chen. Dia seorang anggota dari Majelis Pendidikan Kristen. Dia akan berbicara mengenai bagaimana mengedukasi, mendidik anak-anak, khususnya anak-anak Gen Z dan Alpha. Jadi silakan saudara untuk bisa mendaftar. Saudara kalau anggota gereja gratis, tapi saudara bisa undang orang lain, couples lain dari gereja lain dengan membayar 150.000 per couples. Jadi silakan mendaftar, nanti ada link pendaftaran yang sudah disebarkan kepada saudara. Lalu ini jauh sekali info mengenai rencana Christmas kita, Natal. Masih jauh ya. Supaya saudara nggak buat rencana perjalanan di hari Natal itu, perayaan Natal kita. Jadi kalau perayaan Natal, jadi kita duluan ya. Duluan nih, jangan buat yang lain lagi. 20 Desember 2026. Jadi sebelum itu jangan kemana-mana. Dilarang. Ya, jadi itulah pengumuman kita, saudara. Kalau misalnya ada hal yang perlu dibicarakan kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya bersedia. Silakan saudara untuk menghubungi saya. Pak, ada yang mau didoakan dan saya mau berkonsultasi kepada Bapak. Silakan. Jadi hubungin saya anytime. Kita bisa bicara bersama-sama. Baik, kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Hari demi hari, bahkan saat ini kami diberkati oleh Tuhan kembali dengan firman Tuhan yang mengisi rohani kami, sehingga kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini terus menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Kau katakan pada hari ini. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Mereka sangat sulit untuk mengikuti rencana Tuhan. Mereka sangat sulit untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Karena itu ya Bapa, berikanlah kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan akan lepaskan mereka dari setiap pergumulan mereka. Biar hidup mereka tertib dan penuh damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sehingga hidupmu berkelimpahan dan rencana-rencana Tuhan bagimu dapat dilaksanakan dengan baik. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, jarak kasih dari Allah Bapa, kekuatan dan penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.